Halo, salam guys semuanya. Kembali lagi di channel Pondok Sepeda ya. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang perlu kita lakukan sebelum kita bersepeda. Jadi, hal yang perlu kita lakukan sebelum bersepeda supaya bersepedanya itu nyaman, gitu kan. Kemudian nggak cepet capek, itu adalah kita melakukan bike fitting atau penyesuaian sepeda. Bike fitting itu sebenarnya perlu juga disesuaikan dengan ukuran sepedanya ya. Sepeda itu ada ukuran mulai dari XS, kemudian S, terus M, L, XL. Setahu saya sih XXL itu nggak ada ya. Jadi ukurannya menyesuaikan tinggi badan. Kalau misalnya seperti saya yang ukuran tinggi badannya mungkin seperti kebanyakan orang Indonesia itu sekitar 160-an atau 165-an, itu cukup menggunakan yang ukuran S ataupun M gitu ya. Nah, ini kita pakainya yang sepeda lipat saja ya, karena ya, yang suka sepeda lipat cukup banyak gitu. Nah, untuk sepeda lipat saya perkirakan ini sih ukurannya M ya. Gitu. Saya belum cek lagi di website Unitednya ini ukurannya M atau S, tapi kemungkinan ini sih M. Yang perlu kita lakukan ketika kita fitting sepeda itu menentukan dari tinggi seat postnya. Yang ini seat post, kita perkenalan dulu, ini seat post, ini saddle gitu kan. Nah, ini yang perlu kita tentukan jaraknya seperti apa. Misalkan untuk saya sebenarnya simpel saja sih, patokannya itu ketika kita mengukur sepeda itu cukup ketika kita goes, yang penting kaki itu lurus, jangan nanggung, kaki itu lurus, lututnya tuh lurus ya, jangan sampai kayak gini tapi harus lurus gitu. Nah, gimana cara menentukannya? Kita pakai alat yang sederhana aja, ada di sini. Apa ini? Sedotan kan. Nah, misalkan kita kan nempel di sini tuh dari selangkangan sini ya. Tuh. Kemudian kita ukur dari sini saja nih, pedal kita luruskan gitu kan. Kemudian kita ukur pakai sedotan misalkan. Dari tanah ukur sampai ke permukaan sini ya. Ukur hanya segini. Oke, simpelnya gini ya. Kita tambahkan, ini dilipat saja jadi segini. Tingginya seperti ini. Oke, kita naik ke atas. Nah, yang harus kita lakukan hanya cukup menambahkan dari tinggi tadi di bawah itu dialihkan ke tinggi, misalkan dari pinggul kita ditambahi segini gitu ya. Tinggal nanti joknya tingginya segini kita, supaya pas ukurannya ketika kita goes kaki kita lurus. Kayak tinggal kita naikin set ya. Oke. Nah, pas ngukur juga jangan lupa ini kaki itu agak dilebarin segini, sebagaimana seperti kita posisi goes ya, segini misalkan. Kemudian ditambah ini untuk dari selangkangan sampai ke ujung ininya, gitu ya. Segini cukup, segini ya. Oke, begini ya. Kemudian kita kunci, gitu. Set. Kemudian yang menentukan juga supaya kita dapat power ketika kita goes, bagian saddle itu jangan terlalu belakang ya. Saddle jangan terlalu belakang, itu harus sesuai sehingga ketika kita goes posisinya itu kita kayuh itu dapat powernya. Nah, cara setel saddle itu cukup di bagian sini menggunakan hex key atau kunci L. Saya lupa ini harganya berapa dulu. Konsasi ini ukuran 5 yang kita pakai untuk ini bagian sini. Kita kendorin dulu biar dia turun ke bawah. Kita kendorin, kita majuin. Kemudian tentuin mau jaraknya segimana. Misalkan kita terlalu jauh, pengen pas kayuhannya itu lebih agak kayak ngedorong ke belakang, ini lebih majuin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita yang pengen gue santai aja, posisi yang tadi sebelumnya itu udah cukup. Kalau misalkan kita majuin jarak antara sini ke sini itu semakin pendek ya. Nanti kita badan juga jadi agak mentekuk ya. Jadi agak menekuk. Tapi kalau misalkan makin belakang, kita badan agak tangan sama stang itu agak jauh. Gitu. Jadi dari sini makin jauh. Oke, kita tentuin dulu. Jangan lupa nih, sebelum kita kencengin, posisi saddle ini harus rata. Jangan misalkan dia terlalu menghadap ke bawah ataupun ke atas. Nah, kita coba dulu ya. Orang menganggap remeh posisi saddle yang ini
dia menjadi terlalu misalkan kayak gini. Mungkin secara untuk 1-5 menit ini akan terasa biasa saja, tapi lama-kelamaan posisi saddle yang kayak gini itu bisa membebani lengan. Jadi di sini bakalan jadi pegal banget ya. Nah, beda cerita kalau misalkan itu pas. Kalau pas itu kita lebih tahan goesnya, lebih lama. Misalkan ini kan rata banget nih. Nah, itu kalau rata. Nah, apa kalau jadinya kalau misalkan terlalu ke belakang atau misalkan kayak gini nih. Ini asli goesnya nggak nyaman banget, terutama di bagian sini. Ini bakalan neken banget ke area bawah kita, gitu kan. Dan ini membuat kayuhan kita tuh nggak bertenaga. Jadi kayuhan kita nggak bertenaga dan juga bikin cepat pegel di bagian kaki. Jadi ini harus benar-benar rata ya. Nah, enaknya kalau misalkan seat post yang udah kayak gini, dia udah ada geriginya. Jadi tinggal nyesuaiin mau segimana. Ini udah lurus ya segini. Kemudian kencengin. Ya. Nah, setelah misalkan dari sini, kita tanyakan lagi ke diri kita, ini mau berkendaranya sporty atau santai. Kalau misalkan untuk yang sepeda lipat, itu kan enak ya, tinggal naik turun aja. Nah, kalau misalkan yang sepeda MTB, forknya OS, itu di sini biasanya ada bagian spacer. Spacernya itu tinggal dinaikin atau diturunin. Nah, kalau misalkan sepeda lipat, kita pengen agak racy gitu bentuknya gitu kan, kayak naik CBR, enggak sih, bukan. Itu tinggal diturunin aja. Itu, tinggal turunin, nanti kan posisi stang sama ini jadi rata. Tapi kalau misalkan pengen santai, tangan itu agak ke atas, dinaikin gitu ya, dinaikin, dan ini posisinya lebih santai. Kita coba cari senderan kali ya. Dari posisi kakinya aja pas ya tadi dari pengukuran kita posisi kakinya pas segini. Nanti biasanya kita lebih dapat power kalau misalnya kayak gini. Nah, ketika kita ngayuh itu kita menggunakannya bagian sini nih yang nempel ke pedalnya. Jadi kayak gini itu powernya lebih mantap lagi nih, kayak gini. Oh ya, direkomendasikan untuk sepeda nanti pakai sepatu ya, jangan sandal jepit. Swallow kayak gini. Cukup sih untuk yang versi amatirnya kayak gini. Kalau misalkan ada pertanyaan gitu kan, saya nggak sesuai kayak gini nih, harusnya kayak gimana? Silahkan nanti tinggal ditanyakan di kolom komentar. Oke ya. Oke, kita coba riding nih. Suya. Ini versi stangnya yang touring ya, atau yang agak santai. Jadi memang dia lebih tinggi. Kalau misalkan pengen lebih racing, tinggal turunin ininya. Cukup. Jadi tadi yang perlu diperhatikan ada di bagian seat post, saddle, kemudian stang, dan juga di sini hand post, apa ya namanya? Pokoknya daerah sini saya lupa namanya. Ya, tadi tinggal mengukurnya bisa menggunakan apa aja gitu kan, diukur dari sini ke bawah, kemudian diukur di sini di bagian pas kita di bagian duduk di jok, diukurnya ke atas gitu ya. Oke. Cukup sampai sini saja untuk video kali ini. Coba dipraktekkan supaya bersepedanya lebih nyaman lagi, supaya menjadi pesepeda yang loyal gitu ya. Jangan dikit-dikit main jual gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kalau kalian suka video ini silahkan di like. Kemudian kalau ada yang tanyakan silahkan di komen. Kalau misalkan ingin video ini diketahui oleh banyak orang, silahkan di share. Tapi yang paling penting subscribe terlebih dahulu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.